Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina as-siyam wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittaba'uhu bi ihsanin ila daris salam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita bacakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami akan mengulas sedikit tentang dua kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mau merenung sedikit bahwa rasa lapar yang kita tahan sejak dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari tentu akan menimbulkan rasa di dalam diri kita bahwa beginilah orang-orang yang tidak punya dalam kesehariannya sehari-hari. Kemudian ketika datang waktu berbuka, diperbolehkannya kita untuk makan dan minum, maka tentu hal ini menjadi kenikmatan dan kebahagiaan tersendiri dalam diri kita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, lis-shaim farhatani, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kemuliaan, mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama yang akan ia dapatkan adalah ketika ia berbuka puasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua ia akan dapatkan ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ketika kita berbuka puasa, sajian yang ada di meja makan adalah sajian ala kadarnya. Namun percayalah, Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan rasa bahagia dalam hati kita. Kenapa? Sebab dengan pertolongan Allah kita telah mampu menyelesaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa puasa 1 hari penuh. Kemudian apalagi? Kemudian Rasulullah SAW menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa bahwa pada ketika berbuka ia mempunyai doa yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Yang ketiga, ad-da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Inilah 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah orang yang berbuka puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan kedua yang dijanjikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berpuasa adalah farhatun 'inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika ia akan bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan inilah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Kenapa? Karena dengan berpuasa insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disediakan sebuah surga yang pintunya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban
Sungguhnya dalam surga itu terdapat satu pintu. Yuqalu lahu ar-rayyan. Yang disebut pintu itu dengan pintu ar-rayyan. Yadkhuluna minha as-saimun. Yang kelak melalui pintu tersebut akan masuk surga orang-orang yang berpuasa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan puasa kita ini benar-benar puasa yang berlandaskan imanan wahtisaban, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah ketakwaan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami uraikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.